Apa isinya? Supaya kalian bertakwa dan supaya mereka bertakwa. Di antara isinya, kita berjuang semaksimal mungkin dalam ibadah Ramadan. Ketakwaan kita meningkat lebih dari sebelum Ramadan. Kemudian la'allahum, supaya mereka bertakwa. Orang yang ada di depan kita, kanan kiri kita, di atas kita, maksudnya atasan kita, bawahan kita, harus terwarnai oleh kita. Syukur kalau kita bisa langsung mendakwahi, mengajak menjadi orang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa agendanya yang harus kita lakukan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bukan hanya diri saja takwa soleh itu, tapi orang yang ada di sekitar kita pun, bahkan tidak langsung bicara juga, dengan bertemu dengan kita, dengan ngobrol dengan kita, tanpa ada perintah atau nasihat, tapi terwarnai oleh kita. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pesan takwa untuk diri dan mengajak orang lain itu sesuai dengan yang paling diutamakan, diperintahkan oleh Allah dalam agenda Ramadan, itu saum. Kita harus saum. Saumnya bukan hanya di bulan Ramadan saja, dan bukan pada hari-hari yang ditentukan saum sunat seperti Senin Kemis atau Ayyamul Bid, hari-hari putih 13, 14, 15 dari tiap bulan Hijriah. Bukan itu saja, tapi ada makna saum itu sendiri yang harus dilakukan sepanjang masa, tiada waktu terhenti, yaitu ta'allamul hikmata minal huruf, belajar pepatah, belajar hikmah dari huruf-huruf yang ada dalam saum itu. Terdiri dari shad, waw, mim. Ini mengandung makna 3 huruf ini. Shadnya seperti kebiasaan karakter di bulan Ramadan melaksanakan ibadah saum itu sabar, harus sabar. Sabar dalam beribadah, sabar dalam berdakwah atau didakwahi orang, sabar dalam berhubungan, berinteraksi sesama manusia, sabar menjauhi maksiat. Baru muncul ingin maksiat, ingin durhaka di dalam hati, cepat dilempar, ditendang dengan astagfirullahaladzim. Baru ada keinginan maksiat, cepat dilempar dengan na'udzubillahi min dzalik, dengan astagfirullahaladzim. Itu sabar. Kemudian sabar dalam berperang, termasuk di dalamnya sabar dalam mengendalikan hawa nafsu, dan itu selamanya. Itu pesan dari huruf shad yang ada dalam saum. Keduanya dari huruf waw itu paling utamanya yang ingin saya sampaikan. Waw itu berpesan harus waro. Ya, kalau bagi orang Sunda sudah lengket, ada bahasa kudu ngawaro siaka kolot gitu ya. Dan lebih luasnya waro itu hati-hati, hati-hati dalam bergaul, hati-hati takut kebablasan berhubungan. Keduanya hati-hati dalam mengkonsumsi makanan, atau hati-hati dalam makan, makan sahur, makan buka, bukan ngebatalin ya. Kalau saum pakai ngebatalin jadi batal saumnya itu. Batal itu lawannya sah. Jadi kalau dibatalin jadi tidak sah saumnya. Jadi jangan ngebatalin, nantinya takjil saja, buka yang asalnya tertutup, tidak boleh ada yang masuk ke mulut kita, nah nanti dibuka itu. Dan buka yang paling baik itu dengan kurma. Alhamdulillah sudah saya periksa, sudah ada kurma. Rasulullah berbukanya dengan rutop. Rutop itu salah satu nama kurma. Nama kurma itu tidak kurang dari 120 macam.
Kalau di Jawa Barat contohnya ada pisang. Pisang itu ada pisang raja, pisang ambon, pisang nangka. Nah, kurma di Arab juga macam-macam. Ada rutop, ada ambar, ada sukari, ada ajwa dan sebagainya. Nah, yang dicontohkan oleh Rasulullah dipakai buka itu rutop. Kalau tidak rutop dengan kurma yang lain apa saja. Pokoknya kurma yang ada di meja aja nanti ya. Nah, kalau tidak ada kurma dengan air putih, bukan dengan manis-manis yang lain. Kalau bukan dengan kolak manis-manis yang lain, itu sunnah dokter ya. Kalau sunnah Rasul itu alternatifnya rutop, kurma, air putih. Kalau tidak ada itu semuanya ya apa saja, tapi susah sampai tidak ada air putih juga. Nah, dan ingat, hati-hati dalam menyantap itu dipesankan oleh Rasulullah ketika buka ada pesan khusus. Ramadan itu sepenuhnya dari mulai Selasa, maghrib hari Selasa bagi orang yang saumnya mulai hari Rabu, maka maghrib hari Selasa itu sudah waktu ijabah doa sepenuhnya. Ada kekhususan dari Rasulullah, lebih besar kemungkinan ijabah doanya. Ada pesan khusus ketika buka, inna lis-shaimi inda fitrihi dakwatan la turaddu. Sungguh, kata Rasulullah, khusus bagi orang yang saum inda fitrihi, ketika berbuka. Ketika berbuka itu menjelang buka, sedang buka, dan setelah buka. Dakwatan la turaddu, banyak doa-doa yang tidak akan ditolak, pasti dikabulkan. Jadi sekarang sambil duduk juga hatinya diupayakan untuk kontak kepada Allah, menjerit memohon kepada Allah. Atau bagi yang suka pepes bukan ya, bagi yang suka pepes bukan, hatinya login terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pertama, keistimewaan serta agenda di dalam buka, tidak berhenti berdoa, pasti dikabulkan. Dan salah satu syarat ijabah doa itu ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan seyakin-yakinnya, pasti dikabulkan doa itu. Dengan 3 bentuk ijabah doa. 1, kontan. 2, ditangguhkan. 3-nya diganti dengan yang paling baik menurut Allah. Mungkin di sini ada gadis ya, atau ada bujangan menjerit memohonnya supaya punya jodoh, berbaik sangka kepada Allah, pasti dikabulkan. Ternyata begitu pulang ke rumah masih belum ada juga ya yang ngalaman. Seminggu belum juga, sebulan belum juga, 1 tahun belum juga. Harus baik sangka kepada Allah. Mungkin sedang dicetak oleh Allah calonnya yang lebih baik dari yang diminta. Dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, ana fi dhanni abdi in ahsana ahsantu wa in asaa asatu. Sungguh aku ini akan membalas dugaan sangkaan hambaku. Apabila hambaku berprasangka, menduga, mengharap yang baik, akan dibalas baik. Apabila kita berbaik sangka kepada Allah, akan memberi yang terbaik, insya Allah awal akhir. Paling tidaknya diberinya itu nanti di akhirat, dan Allah Maha mengetahui akan kebaikan untuk semua hambanya. Tadi sudah wau ya, wau itu hati-hati. Pertama, hati-hati dalam bergaul. Kedua, hati-hati dalam makan. Makan buka, makan sahur, makan siang, makan pagi,
makan waktu, makan biaya juga harus hati-hati ya. Nah, hati-hati saya makan waktu, takut kebablasan. Ketiganya, hati-hati dalam menerima keberuntungan, keberhasilan. Dapat SMS, Anda mendapat hadiah sekian, hati-hati itu. Bisa-bisa penipuan dan sudah banyak yang tertipu. Keempatnya, hati-hati dalam meninggalkan ibadah sekecil apapun. Dan kelimanya, hati-hati dalam menilai seseorang, termasuk menilai diri sendiri. Salah satu yang baik seperti yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i, apabila diskusi melihat orang lain ada dalam kesalahan, dia itu salah tapi mungkin benar, saya benar tapi mungkin salah. Mungkin sampai di situ dulu. Sahabat Soimin Sayyidina, hamba Allah yang sedang ibadah saum, akhirnya mari kita tutup dengan doa. Semoga doa kita dikabulkan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Mudahkan ya Allah segala urusan kami. Kabulkan ya Allah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barakatuh. Mohon maaf dari segala kekurangan. Terima kasih perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.